Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hebat Berguna, jumpa lagi dengan saya Afin Masyuri dalam channel kebanggaan kita bersama, yaitu Hebat Berguna. Nah, konten ini masih tetap konsisten membahas tentang komunikasi, membahas tentang public speaking, serta pembelajaran Islami, doa, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas tentang komunikasi. Ya, Sobat Hebat Berguna, aktivitas komunikasi yang paling menyenangkan itu adalah apabila teman ngobrol kita ataupun para audiens mereka benar-benar mau mendengarkan, menyimak gagasan yang kita sampaikan. Saat kita merasa yang kita sampaikan ini didengar oleh mereka, rasanya benar-benar so honor ataupun menjadi terhormat. Ada sebuah spirit, ada sebuah stamina yang masuk ke dalam diri kita, dan rasanya kita ingin menyampaikan apa yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki kepada mereka, kita transfer kepada mereka. Ya, ini adalah aktivitas komunikasi yang paling menyenangkan. Beda saat kita menyampaikan, saat kita ngobrol, tetapi yang kita sampaikan ini tidak didengarkan oleh orang lain. Jangankan 5 menit, 3 menit aja kita rasanya sudah sangat bosan dan ingin sekali mengakhiri komunikasi kita. Oleh sebab itu, Sobat Hebat Berguna, apabila yang kita sampaikan ini mau didengar oleh teman ngobrol kita ataupun audiens, kita akan menyampaikan gagasan kita meskipun berjam-jam, rasanya kita tetap semangat untuk berkomunikasi. Oke, nggak usah lama-lama. Berikut ada 6 tips ya, bagaimana agar komunikasi kita dapat didengar oleh teman ngobrol dan para audiens. Namun pastikan kalian terlebih dahulu sudah mendukung channel ini dengan cukup menekan tombol subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi baru dari channel kami. Oke, let's check it out. Ya, Sobat Hebat Berguna, yang pertama itu adalah jadilah pendengar yang baik. Kok bisa ya? Ya bisalah. Karena apa? Sebelum kita menyampaikan, biasakan diri kita menjadi pendengar terlebih dahulu. Jangan pernah kita memotong, jangan pernah kita mengabaikan orang saat berbicara. Pasti suatu saat gantian mereka yang akan mengabaikan kita. Ya, tentunya jadilah terlebih dahulu pendengar yang baik. Ini prinsip sudah ya. Karena apa? Sudah jelas Allah memberikan kita 2 telinga dengan 1 mulut. Harapannya apa? Agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ketika lawan kita sedang menyampaikan sesuatu, maka jadilah pendengar yang baik. Jangan pernah memotongnya, kecuali Anda permisi terlebih dahulu, mohon izin terlebih dahulu, dan sudah kita bahas pada channel-channel sebelumnya ya. Simpel bukan? Terkadang orang itu tidak sabar untuk berbicara. Iya, karena ketidaksabaran ini akhirnya dampaknya mereka tanpa menyadarinya selalu memotong. Tahu nggak Sobat Hebat Berguna? Memotong pembicaraan itu sangat sekali tidak disenangi oleh orang lain. Jangan suka memotong ya. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan apa yang disampaikan oleh teman ngobrol kita, apa yang disampaikan oleh para audiens, kita dengarkan sampai yang mereka sampaikan itu selesai. Barulah saat giliran kita datang, kita yang berbicara. Saat kita berbicara dan nanti ada audiens ataupun sobat teman ngobrol kita itu memotong pembicaraan kita, kita sudah punya senjata. Apa senjatanya? Mohon maaf, tadi saya sudah mendengarkan apa yang Anda sampaikan mulai awal dengan sampai akhir, tidak saya potong. Maka untuk kali ini kesempatan saya yang berbicara, mohon izin bisa didengarkan. Enak bukan? Jadilah pendengar yang baik ya Sobat Hebat Berguna. Nah, Sobat Hebat Berguna, adapun yang kedua, agar komunikasi kita dapat didengar dengan baik oleh orang lain, itu adalah respect. Apakah yang dimaksud dengan respect di sini? Ya, tunjukkanlah rasa hormat kita kepada lawan bicara kita pastinya. Ya, lagi-lagi jadilah orang yang santun, hormati orang lain apabila mereka berbicara. Ya, tunjukkan rasa hormat kita. Nah,
Karena apa? Saat kita menghormati mereka, mereka pula akan menghormati kita saat berbicara nanti. Ya, saya tidak bisa membayangkan apabila ada seseorang yang menyampaikan sesuatu, menyampaikan gagasan, pendapat, kemudian kita langsung menunjukkan respon negatif yang menyakiti hati mereka. Gak usah lama-lama, ditunggu saja saat kita menyampaikan sesuatu, pasti nanti kita akan dibalas. Mereka tidak akan respect dengan kita. Ya, pada prinsipnya adalah apapun yang kita tanam, maka itu pula yang akan kita panen. Kita menanam kebaikan, memanennya insya Allah juga kebaikan. Ya, jadi seperti itu Sobat Hebat Berguna. Tunjukkan respect ataupun rasa hormat kita kepada lawan bicara terlebih dahulu. Nanti gantian saat kita yang berbicara, mereka akan hormat, respect, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Mudah bukan? Nah Sobat Hebat Berguna, adapun yang ketiga, agar komunikasi kita dapat didengarkan oleh orang lain dengan baik, ya, ini tentang karakter, empati. Bagaimana sih yang dimaksud dengan empati di sini? Ya, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sobat Hebat Berguna, pada urusan komunikasi ini sebaiknya kita menyampaikan pesan-pesan yang mereka butuhkan. Mereka tidak membutuhkan kemudian kita neronyol begitu aja kita menyampaikan. Ini tidak akan didengarkan oleh mereka. Sampaikan pesan-pesan yang mereka butuhkan, ya. Jangan pernah kalian berlebihan menyampaikan pesan-pesan. Mereka sedang tidak mood, mereka sedang mengerjakan sesuatu, kemudian kita datang, ya, tanpa permisi menyampaikan gagasan-gagasan kita. Percayalah, itu akan sangat rawan tidak didengar oleh mereka. Apalagi gagasan yang kita sampaikan ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, ya. Pada kesimpulannya adalah sampaikan pesan-pesan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya dan jangan pernah berlebihan. Sobat Hebat Berguna, yang keempat, agar komunikasi kita dapat diterima, dapat didengar oleh orang lain, itu adalah audible. Ya, audible di sini maksudnya adalah sampaikan pesan, sampaikan artikulasi kepada lawan bicara kita, audiens, teman ngobrol dengan baik dan benar. Jangan terburu-buru menyampaikan. Sampaikan dengan tenang, ya. Jangan pernah kalian berkeinginan menyampaikan gagasan, pendapat kalian yang sebanyak itu dengan waktu yang singkat. Bisa nggak bisa harus diterima saat ini. Aduh, ini maksudnya agar kita efisien waktu. Tapi pada hasilnya ini tidak akan maksimal. Bahkan dampaknya komunikasi kita tidak akan mau diterima dan didengarkan oleh lawan bicara kita. Oke? Sampaikan artikulasinya dengan jelas, dengan tenang. Tidak usah terburu-buru Sobat Hebat Berguna. Ya, yang kelima Sobat Hebat Berguna, agar kita dapat didengar oleh orang lain, itu adalah clarity. Apa ya yang dimaksud dengan clarity di sini? Ya, maksudnya itu adalah sampaikan komunikasi kita, sampaikan gagasan kita kepada lawan bicara dengan bahasa yang sederhana, mudah dicerna. Tidak usah pakai bahasa yang muluk-muluk yang sulit dicerna agar kita nanti dianggap orang pintar. Ya, inti daripada komunikasi ini bukankah apa yang kita sampaikan ini segera ditangkap oleh orang lain? Jangan salah Sobat Hebat Berguna. Kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa ilmiah, ya, misalkan infiltrasi, kemudian ini blow up, hotspot. Bukan, artinya dengan bahasa-bahasa ilmiah yang sementara kita tidak mengetahui siapakah lawan bicara kita. Kita tetap neronyol saja menggunakan bahasa yang susah. Ini merupakan awal dari kesalahan komunikasi. Sekali lagi, prinsip daripada komunikasi itu adalah agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh audiens, lawan bicara kita dengan baik. Oleh sebabnya, gunakan, ya, bahasa dengan bahasa yang mudah dicerna, sederhana. Ya, clarity. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang susah dicerna. Nah Sobat Hebat Berguna, yang keenam ini yang terakhir, agar komunikasi kita dapat didengar oleh orang lain dengan baik, ya, itu adalah humble. Apa sih? Rendah hati. Ya, jadilah orang yang santun saat berkomunikasi. Sampaikan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa penuh dengan kelembutan, ya. Karena bagaimanapun juga teman-teman,
Tidak ada orang yang suka dengan orang sombong. Bahkan orang sombong sendiri pun juga tidak suka dengan orang sombong. Sebagaimana orang pelit tidak suka dengan orang pelit. Oleh sebab itu, sekali lagi, sobat hebat berguna, jadilah orang yang humble saat berkomunikasi. Ya, pada kesimpulannya lebih baik pintar merasa daripada merasa pintar. Nah, bayangkan dari ke-6 poin ya, agar komunikasi kita dapat didengar, diterima oleh audiens dengan baik. Dari ke-6 ini sobat hebat berguna, yang ke-4 itu adalah berawal dari diri kita. Bagaimana kita berkarakter dengan baik. Yang pertama sekali lagi, bagaimana kita mau mendengar. Yang kedua itu adalah bagaimana kita mau berempati. Kemudian bagaimana kita mau respect dengan orang, hormat dengan orang. Dan yang terakhir, bagaimana kita humble ataupun rendah hati dengan orang lain. Artinya semuanya itu berawal dari kita dulu sobat hebat berguna. Kalian jangan langsung menyalahkan orang lain. Don't try to blame other. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa sih saya ngomong gak pernah dengar? Lawang saat orang lain ngomong aja kamu gak mau mendengar. Ya, ini hukum karma ya. Ini sunnatullah. Oleh sebab itu, jadilah orang yang baik terlebih dahulu. Nanti orang lain akan baik kepada Anda. Jadilah pendengar yang baik terlebih dahulu. Nanti orang lain ganti yang menjadi pendengar baik saat Anda berbicara. Ya, kira-kira seperti itu sobat hebat berguna ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan meskipun ini rasanya berat ya. Oke, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semuanya. Siapa sih yang tidak menginginkan ya saat ngobrol, saat berkomunikasi, menyampaikan sesuatu? Siapa yang tidak ingin didengar? Pasti semuanya ingin didengar. Tapi setidaknya kita memiliki 6 triks ininya, menguasai itu dengan baik agar kita menjadi pembicara yang dapat didengar oleh seluruh audiens. Bahkan single pun lawan ngobrol kita juga mau mendengarkan ya. Oke, terima kasih sudah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.